Oke, sudah saya record. Ini sudah saya record. Dian ada Dian nih. Dian tolong dibantu itu jadi co-host ya, di admit temennya. Oh iya Pak, baik. Oke, lanjut ya. Jadi untuk halaman dashboardnya kita coba ambil dari sini. Pakai sampelnya dari Bootstrap. Kita ambil yang dari ya ini. Nah ini udah ada nih. Kita ambil ini aja. Jadi biar sama kayak ini. Ini perlu kita modifikasi. Oke, caranya gimana buat ngambil template ini? Kalau saya biasanya gini aja. Diambil back source-nya, kemudian di copy aja semua. Kemudian buat file baru di tabel apa? Di tabel di folder view ya. Di folder view. Nah, di sini saya buat file baru. Admin dashboard. Oke, saya kopas di sini. Ya, saya kopas. Oke. Jadi ini admin dashboard udah oke. Kalau kita lihat di sini pasti belum oke. Nah, ini masih berantakan. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perbarui linknya ya, karena ini kan ngambilnya langsung dari lokal ini. Nah, ini kita tinggal ambil aja ini. Kita ganti ke situ. Kita copy alamatnya, kita ganti. Nah, kita ganti. Cek. Oke, udah mulai rapi. Ini kita, ini nggak usah ini hanya icon, ini kan gambar. Nah, ini kan. Yang kita butuh adalah CSS-nya ya. Nah, ini ada dashboard nih. CSS ini ngeling kemana? Coba kita ambil. Oke, ngeling ke sini. Mana dashboard? Nah, ini dashboard. Oke, save. Nah, oke, udah mirip ya. Nah, sekarang kita mau hilangkan yang di sini, kita nggak butuh grafik. Kita nggak butuh grafik. Berarti kita ambil kira-kira yang mana ya? Nah, ada canvas kalau nggak salah. Nah, ini ada canvas nih, kita hapus aja. Oke, udah. Tinggal modifikasi sedikit apa data berita ini. Jadi section title-nya kita ubah jadi data berita. Nah, sekarang yang perlu saya kasih tahu, kalau saya sekarang ini nggak menggunakan MongoDB lokal ya, tapi saya pakai MongoDB versi cloud. Dipakai Atlas. Nah, pakai Atlas. Dulu kan pernah ya, saya minta register juga sini. Nah, ternyata saya coba enak juga, karena kalau database lokal ini ukurannya besar, 1 giga lebih. Kalau MongoDB lokal. Kalau pakai ini, yang penting koneksi ada, koneksi internet ada. Jadi lebih fleksibel aja, mau dijalankan di mana-mana saja, kita bisa connect ke situ. Nah, silakan kalian kalau mau pakai ini, register aja di MongoDB Atlas itu. Nanti kurang lebih tampilannya kayak gini. Nah, nanti sudah tinggal connect ya. Nanti apa aja yang mau apa yang perlu disetting, yang di setting cuma ini aja. Cara koneksinya ke database. Koneksi ke database kemarin di file mana sih? Ada di file index ya.
Nah, di file index itu kemarin kalian kan masih pakai lokal ya, connect-nya ke MongoDB localhost port 2707. Terus nama database. Ya kan? Nah, sekarang kita tinggal arahkan ke sini. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Kalau kita klik connect, ini ada pilihan nanti. MongoDB-nya mau dikonekkan ke mana? Ke aplikasi. Kita kan mau bikin aplikasi. Kemudian nanti juga ada pilihan kalau pakai bahasa PHP, itu udah ada cara connect-nya gini. Nah, kalau pakai Node.js, koneksinya gini, MongoDB SRV ini. Tinggal diganti beberapa parameter ya di sini, password diganti dengan password. Kalian kan bikin password di sini tadi. Terus my first database ini nama database-nya tinggal diganti dengan nama database-nya. Nah, ya saya usernya ini, passwordnya ini, nama database-nya sama kayak yang ini kan, SAPS4B. Nah, cuma gitu doang. Yang lain-lain nggak perlu ngubah, kode yang lain nggak perlu diubah, cukup ini aja diarahkan ke sini. Sehingga nanti datanya ngambil dari online, dari database online. Nah, buat ngecek isi datanya itu ada di sini, di collection ini. Nah, di collection ini sama kayak di MongoDB Kompas ya. Ini juga tampilannya sama. Saya punya database RSAPI SI4B. Tabel bloknya masih belum masuk karena saya belum insert data apapun. Nah, tampilannya persis ya. Tampilannya persis dengan di Mongo Kompas. Nah, buat nambah user itu bisa, misalkan satu database dikeroyok banyak user misalnya, tinggal ditambahkan di sini. Ya, add new database user, passwordnya apa. Nah, berarti nanti di sininya juga harus diganti username-nya ini, passwordnya apa di sini. Oke, gitu ya. Nah, terus juga tembok akses kayaknya perlu setting juga. Awalnya itu ini nggak ada nih, 0000 ini nggak ada. Maksudnya apa? Database ini bisa diakses. Kalau 0000 ini maksudnya semua alamat IP bisa mengakses database ini. Jadi kalau kalian pindah komputer, pindah IP, kalian bisa tetap mengakses. Karena ini ada fiturnya, ini kayak remote MySQL itu ya. Jadi harus didaftarkan dulu alamat IP address komputer yang akses. Ini untuk keamanan sebenarnya, ya, untuk security. Tapi bisa di-set semua IP bisa mengakses. Nah, dimasukkan aja ini IP 0.0.000/0 ini. Ya, dimasukkan ke sini. Artinya semua IP dari manapun bisa mengakses. Itu. Nah, itu sekelas tentang Atlas ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi punya saya arahkan ke situ ya, saya arahkan ke situ. Untuk lain-lain tidak ada yang saya ubah. Oke, berikutnya apa yang harus dilakukan? Data berita udah ada, ya kita buat ini kolomnya buat nampung datanya ya. Di situ kita punya beberapa kolom. Judul ya, nomor, judul kayak tadi. Coba kita. Nomor, judul berita kan. Kemudian isi. Kemudian ada URL gambarnya. Kemudian kita tambahkan satu kolom buat aksi. Aksi ini nanti kita tambahkan dua tombol yaitu delete dan delete dan edit. Nah, delete dan edit. Oke, kita cuma butuh ini. Terus kita akan nanti cuma butuh ini aja kan, data yang kedua ini, data baris kedua ini. Ini nanti yang akan kita looping menggunakan V4 gitu. Berarti data yang ini kita cukup hapus. Nah, coba kita ambil ini ya. Kita cek.
Oke, aksinya masih berupa teks. Nah, ini coba kita ambilkan dari apa namanya, Bootstrap. Oke, kita ambil di Bootstrap, di docs-nya. Button tuh ya apa sih? Oke, kita ambil ini aja. Ya, yang hijau sama merah, berarti yang sukses sama danger. Kita masukkan di mana? Di sini ya. Oke, udah siap. Kita tinggal bikin Vue.js-nya ya kan. Tinggal bikin Vue.js-nya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus menentukan dulu div-nya atau sangkarnya itu. Oke, kita ambilkan dari file index ya, yang kemarin. Oke, kita ambilkan dari sini. Nah, ini kan. Objek view ketiga nih, kita ambil, kita buat objek view lagi. Kita taruh di paling bawah itu. Oke, jadi kita bikin objek baru M3, elemennya F3. Berarti apa sekarang? Kita harus menyiapkan div atau elemen untuk yang sebagai sangkarnya ini. Kita bisa cari elemen parentnya ini, daerah sini ini, apa kira-kira? Kita lihat di sini. Nah, ini mungkin ya. Ada main class, coba kita stylenya kita munculkan biar kelihatan. Border size 1 px solid color ya, red. Nah, ini udah kelihatan. Ini parentnya ya. Kita namakan elemen ini sebagai app3 f3. Berarti tinggal dikasih aja ID apa f3. Sehingga ini sudah siap, dia akan menampung Vue.js, perlakuan dari Vue.js. Nah, oke, kita akan ambilkan di mana? Di sini kan, kita mau menampilkan datanya ini ke tabel ini. Berarti kita perlu nge-looping tr-nya ini ya. Tr ini kan baris. Tr-nya ini harus di v4. Oke, kita ambil dari kemarin tuh yang v4. Nah, ini scriptnya v4 gini ya. Coba kita ambil aja. Oke. Pak, nitip bentar di sini, nanti kita hapus. Berarti kita perlu v4 di sini. Oke, v4. Kita masukkan di mana? Di tr-nya ini kan, yang mau di looping kan di sini. Terus yang mau ditampilkan apa? Isi title ditampilkan di sini. Konten di sini. Terus di sini apa ini? Di sini gambar. Gambar. Oke. Ini hapus dulu. Oke, kita coba. Servisnya dinyalakan dulu.
Oke, kita akses dengan alamat apa ya? Localhost 5000. API? Bukan ya. API kan yang front end-nya. Slash. Oh iya. Kita belum membuat routing ya. Jadi kita mau taruh mana nih? Kita nanti rencanakan gini ya alamatnya, /admin. Berarti kita perlu membuat routing tambahan di mana? Di root. Di roots. Nah, okay. Oke, ini rootnya masih cuma ada ini aja. Berarti kita perlu bikin yang seperti ini. Ya, kita copy, kita buat alamat /admin. Oke, kemudian diarahkan kemana? Diarahkan ke file ini, admin_dashboard.html. admin_dashboard gitu. Oke, sekarang coba di restart dulu ya. Kalau ada perubahan di view-nya harus di restart. Oke, udah masuk. Tapi ininya masih belum bekerja. Kenapa ya kira-kira ya? Oh, belum bekerja. Yang tahu? Karena ini belum kita masukkan. Ya. Library view-nya nggak kebaca. Sama Axios-nya juga. Belum kebaca. Kita sisipkan di sini. Oke. Nah, datanya udah masuk ya. Datanya udah tampil di sini. Sampai sini gampang kan? Masih ngikuti kan? Jadi looping dan lain-lain masih oke. Sekarang kita coba insert data sekarang. Kita buatkan pakai modal. Kita buatkan pakai modal, kita tambah button di sini. Oke, kita coba cari modalnya dulu. Di mana? Di Bootstrap. Cari yang sesuai. Nah, kita bisa pakai ini. Copy. Ditempatkan di mana? Di sebelum kalimat apa? Data berita. Setelah ya, di antara aja. Data berita. Oke, kita masukkan di sini. Nah, udah langsung aja di situ. Ini kita coba ganti dengan tambah data baru. Refresh. Kenapa ya? Ada yang tahu kenapa? Kok gak jalan? Kayaknya ini. Nah, ini masih belum benar nih linknya. Udah ngambil dari mana tadi? Ini ya. Oke, ini. Ini URL-nya dari sini. Nah, udah. Oke. Modalnya udah jalan sekarang. Sekarang apa? Sekarang bikin isiannya, formnya. Ya, kita ambil isian formnya. Kita ambil lagi dari sini. Form. Oke, yang mirip mana ya? Yang lengkap. Nah, ini aja ya, ada tombolnya. Kita ambil, copy. Kita masukkan di modalnya tadi itu. Nah, di sini. Oke, udah masuk ya. Tinggal kita masukkan, kita sesuaikan berarti apa? Nomor, judul, isi berita, URL, gambar.
Kok jadi nggak masuk ya? Oke, ini formnya ya. Ini kenapa tadi jadi nggak jalan? Oh, komunikasinya ini ya, koneksinya ya tadi. Oke, kita masukkan email address jadi judul, isi, sama URL gambar. URL gambarnya kita masih buat isian aja ya, masih belum browse gitu belum. Judul, ininya kita hapus aja. Oh, ini juga password, ini nggak perlu ini. Check me out juga nggak perlu. Nanti kita cukup butuh buttonnya. Oke, ininya bukan tipenya bukan email tapi teks. Oke. Judul, isi, dan URL bar. Sininya simpan. Oke, ini udah siap. Nah, oke. Ini belum masuk ya, datanya belum bisa masuk. Oke, sekarang kita tiba di bagian yang penting. Formnya udah oke, kita tinggal klik simpan ini, datanya harusnya masuk. Nah, untuk ini kita bisa kembali ke Postman yang kemarin gitu. Di Postman cara untuk insert data ke API adalah dengan cara kita nembak alamat endpoint-nya itu ya dengan metode post ya. Kalau get kita ngambil data, kalau post kita ngirim data ke sana. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Kita itu mau bikin aplikasi kayak Postman gitu, tapi pakai aplikasi yang kita buat sendiri. Nah, sedangkan selama ini kita menggunakan Axios, ya, bantuan library Axios. Ya, kita tinggal ngambil dari library-nya Axios, kita tinggal cari. Gimana Axios itu caranya ngepost. Ya, ngepost data itu gimana. Kita ikut aturannya si Axios gitu. Oke ya, di sini kelihatan ini. Jadi kalau ngepost itu tidak sesederhana ngeget ya. Kalau ngeget kita nggak perlu ngatur parameternya dari sini. Atau di body-nya itu nggak perlu. Tapi kalau kita post, itu kita akan mengirim data, melewatkan data ke melalui HTTP request. Nah, data itu dibawa di body ini, dibawa di body. Jadi kalau kita ngirim data post itu sebenarnya data itu kalau get kita ngirim data get itu data kan dilewatkan URL ya di atas gitu, di address bar itu kelihatan. Tapi kalau kita pakai post datanya itu ditumpangkan di dalam dokumen HTML-nya atau di dokumen request-nya. Ya. Nah, kalau kalian lihat HTTP header, kita harus tahu apa itu HTTP header. Nah, sebenarnya semua proses request respon ketika kita membuka web ya, ngeposting web dan lain-lain, itu kan ada paket data yang dikirim ke sana, ada paket data yang dikirim ke sini. Ya. Di dalam paket data itu sebenarnya tidak hanya berisi dokumen HTML aja ya, bukan hanya sintak HTML, tapi juga dia membawa header. Jadi protokol HTTP itu punya header atau punya kepala gitu ya. Isinya adalah dokumen apa ya? Dokumen teknisnya waktu ngirim tadi atau nerima tadi. Contohnya tujuannya kemana, kemudian dia pakai browser apa, ya kan? Nah, kemudian statusnya gimana? Nah, kita kan sering tuh kalau di website error 500, error 404, terus sukses 200. Nah, itu namanya HTTP request code. HTTP benar ya, respon bukan request. HTTP respon status kode. Jadi
kalau kita ya manusia ya, kita kalau mengakses web kan lewat browser ya, lewat Mozilla. Jadi kalau misalkan webnya itu dibuka terus nggak bisa, kita bisa tahu ya buktinya apa ya, webnya nggak kebuka atau ada tulisan connection error dan lain lah. Tapi kalau misalkan yang usernya itu bukan manusia tapi hardware, misalkan untuk aplikasi IoT dan lain, itu kan dia nggak bisa ngelihat browser, sehingga dia harus gimana tuh? Ini sebenarnya aku buka alamatnya udah berhasil belum sih, webnya servernya down apa enggak, servernya hidup apa enggak gitu. Karena nggak bisa ngelihat, ya kita cuma cukup ngelihat dari respon kodenya ini, respon status kodenya ini. Nah, ini udah banyak kan? Ada yang diawali dengan 200 itu oke, berarti udah webnya ditemukan gitu. Nah, webnya ditemukan. Kalau nggak ditemukan error berapa? Nah, itu yang kita sebenarnya kita tanpa harus melihat, kita harus pakai browser itu nggak perlu. Hardware pun bisa mengakses sebuah alamat server dan dengan melihat respons status code-nya. Kalau 200 berarti oh ini lagi connect. Kalau nggak 200 yang lain, oh berarti ada error. Nah, tinggal dibuat if then aja. Gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi itu ada di HTTP header itu. Nah, contoh ketika kalian request sesuatu halaman web, kalau berhasil connect, kemudian nanti akan ada tulisan 200. Nah, ketika kita ngirim data, itu juga kita harus mendeklarasikan tipe data yang dikirim ke sana itu apa. Nah, misalkan kita ngirim dengan metode POST, kemudian yang kita kirim ke sana bentuknya apa? Plain text, apa JSON, apa. Gitu. Kalau kita lihat di Postman kemarin, kita ngirim data ke sana, ke server itu menggunakan metodenya POST. Tapi bodinya kita menggunakan JSON kan gitu. Kalau kita ganti tag nggak bisa kan, gagal pasti. Nah, kita akan pakai formatnya ini JSON. Nah, berarti kita perlu mendeklarasikan ini di header-nya. Sehingga kalau kita lihat di sini di code snippet, jadi Postman ini punya fasilitas nih kode snippet ini buat ngelihat ya. Jadi misalkan kita mau bikin aplikasi menggunakan C# ya atau C++ atau yang lain. Itu caranya ngepost ke sana itu dengan cara gini nih. Udah dikasih tahu sama si Postman. Enaknya itu kalau Postman. Misalkan pakai cur. Nah, cur ini biasanya buat pakai PHP atau pakai Python atau pakai apapun lah buat nge-request sebuah alamat. Nah, itu cara nulis header-nya gimana? Cara nulis ininya kita kan selama ini langsung gunakan GUI-nya Postman ini, sehingga nggak tahu kan sebenarnya di belakang layarnya itu gimana sih prosesnya, kan nggak tahu. Kita hanya ngeset gini. Nah, kalau kita harus berubah dari Postman ke aplikasi, bikin aplikasi sendiri, berarti kan kita harus ngikut aturan di program itu, di pemrograman itu. Contoh kalau menggunakan library cur ini biasanya dipakai di Python ya, di Python, di C juga bisa. Library untuk melakukan request ke server. Nah, itu harus dideklarasikan di sini. Seperti ini cara nulisnya, post, alamatnya apa, kemudian header itu tipe datanya apa, tipe data yang mau dipost itu apa, JSON di sini. Nah, ini baru datanya dimasukkan. Nah, gitu. Di Dart misalkan pakai Dart buat ini ya, Kotlin apa, yang lagi itu terkenal sekarang itu Flutter ya. Nah, Flutter itu pakai Dart ini caranya gini. Kalau pakai Java itu cara nyisipkannya kayak gini. Nah, kalau kita pakai library namanya Axios. Nah, Axios itu caranya gini caranya. Nah, tapi ini kalau pakai Node.js ya, kita untuk front end-nya ini kan kodenya bukan ditempelkan di Node.js-nya. Node.js hanya sebagai API servernya. Untuk front end-nya ini kita kan standalone gitu ya. Kita tempelkan di HTML-nya. Sehingga ya nggak kayak gini caranya. Ada caranya. Nah, intinya gitu ya. Jadi kita coba bikin button ya. Kita coba langsung kirim data itu ke server.
ya. Kita langsung kirim data itu ke server tanpa harus mengisi form gitu. Jadi kita coba dulu sebelum kita ke sini, kita harus pahami dulu gimana caranya ngirim data ke server langsung, datanya langsung diisikan. Jadi tidak perlu ngisi sini. Oke, saya intipkan dulu. Caranya gini, cara ngepostnya itu gini. Nah, ini caranya ya. Caranya adalah seperti ini. Kalau kemarin kita pakai Axios Get. Axios Get itu seperti ini. Get alamat URL-nya apa, kemudian dia udah ngasih respon tuh. Ada responnya. Nah, kalau kita ngepost, itu Axios post alamat URL-nya apa, datanya apa. Datanya ditulis dalam bentuk JSON ini. Ini JSON ini, nanti jadinya JSON. Ya, karena Axios ini udah otomatis dia. Kalau kita tulis begini, dia itu nanti kita tidak perlu men-setting header-nya apa, dia langsung otomatis men-setting header-nya sebagai JSON. Itu enaknya pakai Axios. Kalau pakai library lain yang native itu, kita perlu men-setting header-nya. Ya. Kita perlu tulis header-nya pakai apa, JSON atau pakai teks gitu. Tapi di sini karena kita pakai Axios itu udah langsung aja datanya ditulis gini. Oke, ini konsepnya gimana? Oke, sebelum ke sini ini masih masalah Vue.js saja. Sebelum ke situ, nah kita coba bikin satu tombol di sini ya. Nah, kayak gini nanti jadinya. Kita buat satu tombol di sini. Ini kalau kita klik, dia langsung insert data ke database. Datanya itu langsung masuk ke sini. Tanpa harus kita ngisi data di sini. Nah, ini caranya gimana? Ya, kita buat dulu tombolnya ini. Ya, kita buat dulu tombolnya. Kemudian kita kasih action. Kalau diklik, dia merujuk ke sebuah fungsi. Nah, fungsi itu nanti yang akan insert data ke database. Lebih gitu. Coba kita ambil lagi button ya. Kita bikin button lagi. Oke, sini. Kita tempatkan di sampingnya modal ini. Nah, ini coba kita cek. Post. Data. Nah, ini kan nggak lagi ke men-trigger modal ya, tapi kita fungsikan ini untuk apa? Ngetes, untuk ngirim data langsung ke server. Berarti kita perlu event on click ya. Jadi kalau diklik dia akan men-trigger sebuah fungsi. Oke, caranya gini kan kemarin. Kita tinggal tambahkan directive on. Nah, kita taruh di sini, on click. Insert ke DB. Nah, kita perlu membuat fungsi ini. Fungsi insert to DB. Di mana cara kita membuat ini? Di metode ya. Jadi ketika tombol ini diklik, dia akan memanggil sebuah fungsi. Nah, ini kalau diklik manggil sebuah fungsi. Nah, kita buat dulu fungsinya. Saya ambilkan dulu dari sini. Nah, fungsinya ada di metode ya. Saya bikin fungsi baru. Nah, seperti ini. Di metode. Nah, kita udah gak butuh ini kan, on slide start, on slide end, udah gak perlu. Update news masih dipakai ya? Masih ya, karena kita update news ini buat ini kan kemarin, buat update setiap detik itu. Nah, oke, gini kan. Jangan lupa dipisahkan dengan koma. Setiap fungsi dipisahkan dengan koma.
Oke, ketika tombol itu tadi diklik, dia akan melakukan request dengan metode post. Alamat requestnya ya ini, karena kita pakai mau ngeposting data baru. Ya. Ini kita masukkan di sini. Cuma metodenya ini post loh ya, bukan get. Kalau ini get, ini post. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Nah, karena kita mau ngambil dari apa, kita mau langsung isi ya. Ini berarti kita langsung isi gitu. Saya komen dulu. Title-nya misalkan coba. Oke. Kontennya juga sama, coba. Gambarnya juga sama, coba. Oke. Jadi saya mau nginsert data langsung. Isinya adalah coba ini. Apakah ini jalan gitu. Kita cek post data. Nah, datanya masuk ya. Coba. Cek lagi. Oke, coba. Datanya masuk ini. Jadi berhasil ya untuk postnya. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nginsert data tapi datanya dari sini? Kira-kira mana? Berarti kan ini yang awalnya coba, ini harus dibuat dinamis. Ya, yang di bagian ini harus dinamis, diambilkan dari inputan dari yang kita input di sini. Nah, caranya gimana untuk nangkep eventnya ini? Nangkep isinya ini, value-nya ini. Nah, caranya adalah, ya ini sebenarnya logika ya. Setiap orang bisa beda sebenarnya. Cara paling simpel kalau kita masih pakai Vue.js, ya sediakan aja 3 variabel buat nampung nilai yang akan diinput ini. Ya. Nilai yang akan diinput ini kita tampung di sebuah variabel. Ketika kita klik, kita tinggal ngambil isi variabel itu, kemudian kita post. Kita post ke sana, ke server. Oke. Masih ingat di Vue.js itu kita kenal yang namanya directive data binding, 2 arah. Ya, dulu pernah kita praktekkan di semester 3 sebenarnya. Kalau kita ngisi form gini, itu ikut berubah isinya, ya kan? Nah, yang di sini nih, input binding. Kita akan menggunakan konsepnya ini. Coba ini ya, ini kalau saya ketik, dia ikut ketik kan, dia ikut. Berarti yang kita ketik di sini ini, dia juga akan mengubah nilai di sebuah variabel yang namanya message. Langsung berubah dia. Ini hebatnya Vue ya, bisa ada directive, ada data binding ini. 2 arah ini ya, bukan 1 arah. Kalau yang di sana di data diubah, sini juga berubah. Kalau di sini yang diubah, sana yang berubah. Cara bindingnya dengan model ini kan, terus nama variabelnya apa. Nah, oke, tinggal ini aja yang kita adopsi ya, Oke, berarti kita harus membuat dulu nama variabelnya apa. Ya, nama variabelnya harus diregisterkan di sini. Nah, itu udah nggak pakai ini, slide udah nggak pakai. Yang kita pakai cuma berita. Oke, kita buat 3 variabel baru buat nampung inputan form itu tadi. Nah, ini ya, sudah saya buat ini. Saya buat input judul, input isi, dan input gambar. Awalnya kita kasih nilai 0 atau 0. Nah, gini, 0. Awalnya 0. Oke. Nah, sekarang kan tinggal di binding kan, tinggal diikat sama inputannya. Apapun isi dari sini itu akan tergantung dari apa yang kita ketik di formulir. Apa yang kita ketik di sini. Ya, cara bindingnya tinggal kita kasih view modelnya ini. Kita taruh di mana? Di modal. Nah, modalnya tadi isi berita. Nah, di sini inputnya. Di inputnya ini kita binding dengan, nah ininya apa? Ya ininya sesuaikan dengan nama variabelnya tadi kan. Isi, apa ya tadi? Input judul.
input judul. Nah, yang bawah juga kita harus sesuaikan. Input gambar ya tadi. Oke. Ini input judul, ini input isi ya. Yang ini input gambar. Benar? Input underscore judul, input underscore gambar. Oke, benar. Oke, ini. Buat membuktikan kalau memang data bindingnya itu bekerja, kita coba print nilainya ya di sini. Cara ngeprint nilainya masih ingat? Ya, gini, tinggal gini aja kan. Nah, kita taruh sini. Kita coba dulu. Nah, ya, udah ke binding ya. Ini data yang di sini kita ambilkan dari variabel, bukan dari sini langsung. Jadi ini ke variabel, dari variabel di echo kan di sini. Oke, berarti data bindingnya udah kerja. Nah, kita cek buat tiga-tiganya. Apa? Isi, lalu gambar. Oh iya, saya lupa ngomong. Untuk sekarang, untuk hari ini dan seterusnya, kalian tidak lagi ini ya, pakai pakai yang punya saya ini. Tapi kalian harus langsung bekerja menggunakan apa yang kalian buat di UTS kemarin. Yang kalian buat di UTS kemarin itu cuma front end-nya kan. Nah, sekarang langsung prakteknya ini langsung bikin back end-nya kayak gini. Jadi sesuaikan semua. Kalau di sini kolomnya ada judul, isi berita, audio agama, berarti punyamu apa? Gitu ya. Jadi langsung bekerja meneruskan pekerjaan UTS-nya itu kemarin. Tidak bikin ini lagi gitu ya. Paham ya? Nah, ini udah ke binding. Nah, udah. Oke, udah. Kalau udah seperti ini gimana? Biar kalau saya klik simpan, dia nyimpan gimana? Ada yang bisa logikanya? Ya, kan kita tinggal tangkap ini. Kan kita sudah punya ini. Jadi waktu kita klik simpan, dia akan memanggil sebuah fungsi dengan membawa nilai. Ya kan, nilainya ambilkan dari nilai variabelnya ini yang sudah terisi. Sehingga kita tinggal benerin nih buttonnya ini namanya apa sih, button yang ini ya kan, kita mau buat action setelah ini diklik ya, simpan ini buttonnya ini di mana, tinggal dicari. Baterainya habis. Oke, jadi kita cari buttonnya ini, simpan. Kita cari simpan. Oke, jadi ini buttonnya udah ketemu, kita tinggal tambahkan event on kliknya tadi ya. Nah, tinggal kita copy aja nih. Oke, di sini. Nah, oke. Kalau diklik dia ke insert to DB. Oke, kita tinggal edit yang insert to DB-nya tadi. Insert to DB-nya, nah dia kan langsung, nah tadi kan dia langsung isi nilai ya, kita kasih nilai langsung. Nah, sekarang cara manggil agar datanya sesuai dengan yang diisikan, kan kita tinggal manggil variabelnya kan. Nah, tinggal manggil variabelnya pakai this.
Ini dia ngambil dari sini. Nah, input isi, input gambar, judul. Oke, harusnya oke, harusnya udah jalan. Coba kita buat ya, kita coba. Oke, judulnya coba. Nah, ini ya, kita simpan. Nah, ini udah masuk kan? Kita tambah lagi, misalkan coba kita simpan. Nah, datanya masuk. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan dari sini? Nah, ini nanti yang lebih menantang lagi waktu bikin edit sama hapusnya. Konsepnya gimana? Logikanya gimana? Bisa aja kan? Di buat ini aja, tugas saja. Nanti minggu depan kita bahas. Jadi konsepnya adalah hapus dulu ya, hapus. Konsepnya hapus. Hapus ini berarti kalau ketika dia diklik, berarti dia harus merujuk ke sebuah URL. Ya, kita jadi ini ada ahref-nya harus ada nih. Jadi ketika diklik dia kemana. Nah, pertanyaannya kemana kan gitu. Ya, kita lihat lagi yang apa namanya delete-mu itu. Delete-mu itu kalau nggak salah caranya adalah gini kan, alamatnya ini kemudian slash ID ya, ID-nya kan, nah, ID datanya. Berarti kita harus membuat alamat yang dinamis sesuai dengan ID datanya di sini. Oke, sehingga nanti berarti ini URL-nya ini nanti dimasukkan di sini, di mana di tombol hapusnya ini. Nah, dari nanti ada semacam ahref gitu, link ya. Voila. Jadi ahref, nah alamatnya ini adalah ngambil dari sini. Dinamis tapi nah, ininya yang dinamis. Nah, gimana nih caranya biar ininya? Yang ini tergantung dari data yang di looping. Kalau di sini ID-nya berapa? Ini berarti ID-nya berapa? Ini di sini berapa? Di sini berapa? Itu bisa nggak ya kira-kira? Di bawah ini nggak bisa. Oke lah, itu buat PR ya. Jadi saya pengen kalian nyoba dulu. Nanti kita bareng-bareng di minggu depan. Sampai hari ini sampai sini aja dulu, sampai post data dulu. Ya sama dengan kelas lain. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, jadi jangan lupa ini dipraktekkan langsung di projectnya masing-masing ya. Jadi disesuaikan dengan project UTS-nya sendiri-sendiri. Tidak sama kayak ini. Ya, makanya nanti kodenya saya kasih. Silakan dimodifikasi sendiri. Gitu. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup ya. Langsung kerja mandiri, sinkron, asinkron gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup.